Kawan-kawan abstraksi, akhirnya kita tiba di episode terakhir dari film serial Spartacus. Film perang Roma yang digarap secara kolosal dan menghasilkan sebuah film dengan seni yang sangat tinggi. Sebelum memulai filmnya, kami mengucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang telah mengikuti channel ini. Semoga kita semua dilimpahkan kesehatan dan keberkahan hidup, serta kekuatan dan kebijaksanaan dalam menyaring dan menyikapi segala sesuatu yang mengisi hidup ini. Baik, prolog ini selesai, dan kita mulai saja review filmnya. Sebagai awal film, terlihatlah Spartacus di puncak Gunung Vesuvius. Dia memandangi lereng gunung yang dikelilingi perkemahan para prajurit Roma. Spartacus dikepung dan terjebak di sana. Mereka akan mati kelaparan dan kehabisan bekal. Our food quickly follows. You always do. Spartacus! To the path. Taken afoot. Towards what? Nemetes and a clutch of fools of... Hingga tanpa sepengetahuan Spartacus, beberapa orang dari rombongannya telah ceroboh untuk turun gunung demi mendapatkan makanan. Untungnya, segera Spartacus menyusul mereka dan terjadilah sebuah pertarungan. If you do not care where it falls. Di saat beberapa orang dari kelompok Spartacus sedang terpojok, Spartacus dan bala bantuan lainnya tiba. Spartacus berhasil membalikkan keadaan, tetapi prajurit Roma yang lebih banyak datang dan menghampiri mereka. Sayangnya, sebelum Spartacus dan yang lainnya sempat mengamankan diri, kekasih Spartacus mendapatkan serangan dan mengakibatkan luka serius di dadanya. We must go! Mira pun harus meninggal akibat kecerobohan anggotanya yang lain. Hal itu membuat Spartacus murka dan sempat kehilangan kontrol. Was it worth it? Stay fucking... Hingga akhirnya, rekannya itu membela dirinya dengan mengatakan lebih baik dia mati di medan pertempuran sebagai pejuang daripada mati sebagai orang yang kelaparan. Spartacus luluh hingga adu argumen pun terjadi. At least she claimed hers as a warrior. The man fuck that led us to our deaths! Not starving and robbed of strength as the rest of us are doomed! We will all perish. Glaber and his army will come. Vesuvius will be forever stained with the blood of vengeance. Sementara di bawah sana, Glabier berhasil menawan salah seorang dari anggota Spartacus yang berhasil ditangkap. Dia pun dipaksa untuk menceritakan taktik dan rencana apa yang dipikirkan Spartacus. Tapi dia tak akan mengkhianati kawanannya. Dia pun mengumpat alih-alih memberi Glabier jawaban. Dia pun mati sebagai orang setia kepada Spartacus. To abandon the high ground and attempt to touch foolish and get a while longer. Much in way of nourishment left. Tetapi Glabier tetap tenang dan memperketat pengawasan di sekeliling Gunung Vesuvius. Glabier percaya kalau Spartacus dan kawanannya akan mati kelaparan atau akan memaksa keluar melawan dengan kekuatan yang lemah. Saat itu terjadi, Ilitia didampingi Lusretia datang secara diam-diam untuk menemui Glabier.
Di dalam perjalanan itu, Lusretia menceritakan soal dirinya yang harus menjadi istri Asyur sebagai hadiah yang diberikan Gladier atas kesetiaan Asyur kepada kerajaan. Ilitia mengetahui bahwa Lusretia sebenarnya tidak mencintai Asyur, terlebih bahwa Ilitia yang ingin membawa Lusretia yaitu sahabatnya sendiri bersamanya kembali ke Roma setelah perang melawan Spartacus usai. Ilitia pun kecewa dengan putusan yang diambil suaminya, sehingga mereka berdua menyusun siasat untuk membatalkan rencana Gladier itu. Tak lama kemudian, Ilitia pun tiba dan menceritakan soal keresahannya. Gladier membaca apa yang hendak Ilitia sampaikan, hingga hasil dari pembicaraan itu adalah untuk mengorbankan Asyur, karena Asyur dianggap terlalu licik. Terlebih bahwa berdasarkan keterangan dari Lusretia, Ilitia menceritakan soal Asyur yang memiliki banyak berlian dan perhiasan yang merupakan hasil curiannya. Hasil-hasil curian yang dilakukan Asyur itu akan membuat Gladier kecewa. Apa yang diinginkan Ilitia pun terkabul, kecuali soal satu hal yang membuatnya terpukul, yaitu soal keinginan Gladier untuk ikut melenyapkan Lusretia, karena dia juga dianggap tidak ada bedanya dengan Asyur. Tapi demi kehidupannya yang lebih baik di masa depan, Ilitia pun rela mengorbankan Lusretia yang merupakan sahabatnya selama ini. A venomous creature to the last. You speak of Lucretia. I would put unfortunate You would ask me to do such a thing. Setelah pembicaraan itu usai, Gladier pun keluar dan menemui Asyur. Gladier menunjukkan sebuah gelang kepada Asyur dan menuduhnya telah mencuri harta kerajaan. Asyur sempat menyangkal meski akhirnya mengaku juga. Mengetahui dirinya dalam bahaya, Asyur mengajak kawanan gladiatornya untuk bertahan diri dan bahkan melawan. me the fool. Serpent's tongue. Sampai akhirnya Gladier mengiming-imingi hadiah berupa tanah dan kebun yang luas kepada siapa saja yang bersedia membunuh Asyur di tempat itu juga. Otomatis gladiator yang memimpikan kebebasan itu bersedia untuk berbalik mengkhianati Asyur dan mengabdi ke pihak Gladier. Hold. Depths of you. Tepat ketika leher Asyur mau dipenggal, terlihat Spartacus dan kawanannya dikaluti kegalauan dan rencana yang belum terpecahkan. Mereka hanya semakin kelaparan, kedinginan hingga merasa putus asa. Gannicus yang kini menjadi orang kepercayaan Spartacus hanya bisa mendukung Spartacus dan seraya menenangkan yang lain. Spartacus kini tidak bisa berpikir jernih. Dia hanya meratapi kepergian kekasihnya. Dia sebenarnya ingin mengubur kekasihnya dengan layak, tapi gunung Vesuvius adalah batu yang tak bisa digali. Jadi Spartacus hanya menutupi mayat kekasihnya dengan jubah dan ranting-ranting kayu dan akar. Hingga tiba-tiba terlihat pergerakan dari prajurit Roma yang menuju ke puncak. Ternyata orang itu adalah Asyur. Asyur diberi kebebasan hidup dari Gladier asal dia bersedia menemui Spartacus dan melakukan negosiasi. Misi yang sebenarnya sama saja dengan bunuh diri bagi Asyur, tapi dia harus menemui Spartacus demi hidupnya. Dia pun menyampaikan keinginan Gladier bahwa Spartacus atau siapa saja yang bersedia mengabdi kepada Gladier akan dibebaskan saat itu juga. Speak it. I come bearing a message from Glaba. Grown weary of this conflict. He offers terms of surrender beneath the heel of the Republic. Lay down your arms. You'll be allowed to live. Thing of no interest. Glaba has sworn torturous death upon the cross for all. Asyur sangat cerdas berretorika dan mempengaruhi orang, tetapi tak disangka, meski kelaparan dan rasa putus asa, seseorang maju dan berteriak menolak apapun yang dikatakan Gladier dan lebih memilih mati sebagai seorang pejuang kemerdekaan. If it is to be fucking so. Yet,
shall do it as a free man. You have your answer. Asyur pun mengalah dan segera pulang dari orang-orang berbahaya bagi nyawanya. Tapi benar saja, Crixus tak ingin Asyur pergi hidup-hidup, karena mayatnya pun akan menyampaikan pesan yang sama kepada Gladier, yaitu pesan penolakan, dan Spartacus tetap setia atas perjuangannya selama ini dan menolak menjadi pengikut Gladier dan menjadi budak lagi. Asyur yang licik menolak tantangan Crixus untuk bertarung sampai mati. Asyur beralasan tidak pantas untuk melawan seorang juara saat dirinya sedang cedera parah. Hingga di saat bersamaan, kekasih Crixus maju dan siap menghadapi Asyur. Karena dianggap pertarungannya seimbang, Asyur pun bersedia dan pertarungan pun dimulai. I must. I will see him fall. Naevia. I shall take it myself. No one has greater claim on his fucking life. See it done. Are you certain of this? I am far removed. I am far. Naevia hanya menyerang atas rasa dendamnya kepada Asyur yang telah menyiksanya di masa lalu. Naevia menyerang dengan amarah, bukan dengan kekuatan dan kemampuan pedangnya. Dia sangat meragukan dan keraguan ada di pihak Crixus. Tetapi janji sudah dititahkan. Naevia harus menyelesaikan pertarungan itu, sementara Crixus, bahkan Spartacus pun harus rela apapun hasilnya. Naevia semakin terpojok. Naevia. Hingga akhirnya, satu ayunan pedang berhasil menekan Asyur. Asyur kini tersisa jasad dan tubuh yang kepalanya telah dipisah. Fucking start. Sementara Spartacus sadar bahwa kejadian itu akan semakin membuat amarah Gladier semakin membara. Dia pun mengumumkan apa yang selama ini telah dia pikirkan dan rencanakan, yaitu turun dari Gunung Vesuvius dengan akar-akar yang dijalin menjadi tali. Memang tidak banyak yang bisa dibuat, tapi setidaknya cukup untuk mengirim beberapa orang untuk membuka jalan. Your words carry no meaning. Does the bringer of rain contemplate this time? Expects us to defend the higher ground. That we shall sprout wings. Gladier menyambut kepala Asyur tanpa kaget, karena sebenarnya dia telah menduga akan hal itu. Spartacus makes expected choice. Alliance of Rome. Sementara di tempat yang sama, Ilitia mendekati Lusretia dan hendak membunuh Lusretia untuk membantu keinginan suaminya, yaitu melenyapkan orang-orang licik di sekeliling mereka. Tapi sesaat sebelum dia mendorong Lusretia ke jurang, tiba-tiba Ilitia mengalami pendarahan dan mungkin akan segera melahirkan. Dia pun dibawa ke kamar, tetapi belum sempat melahirkan. Lusretia datang dengan sebilah pisau di tangannya. Ternyata dia juga ingin membunuh Ilitia sekaligus dengan anaknya. Dia tidak ingin Ilitia dan Gladier hidup, sehingga Lusretia hanya bisa melihat rumah gladiatornya diambil alih oleh orang lain. Dia tidak rela perjuangannya bersama Batiatus, yaitu suaminya yang telah mati sia-sia dan dinikmati orang lain dengan cuma-cuma. Sementara saat-saat yang ditunggu pun tiba. Spartacus dan orang terpercayanya mulai melancarkan misi. Akar disulap menjadi tali temali yang menggantung mereka. Enough for 4 men. Is every vine we could gather? I know fear wells within your breast. Romans hold numbers far outweighing our own. Time and again, fatal flaw. Necus, Crixus, Gat, Agron, be by my side. That we forge our own paths. We shall teach them. Think in this world is impossible. And mind are put towards it.
begin a lesson. Feel all right. Spartacus, Gannicus, Crixus, dan Argon pun tiba di bawah dan mulai menyerang dengan senyap. Dia menyusup pertahanan utama milik Roma dan mengambil alih persenjataan. Bola api pun dikirim ke markas Roma hingga di antara pertarungan-pertarungan yang sedang terjadi, Gladiator menghampiri Spartacus dan bertemulah mereka. Hanya ada 4 orang budak di mata Gladiator, sehingga dia optimis menang dan mengirim prajuritnya menyerang. Tapi di saat bersamaan, bala bantuan milik Spartacus datang di saat yang tepat. Kill them! A glorious death. Pertarungan pun menjadi seimbang dan Gladiator lagi-lagi menjauh dan pergi. Prajurit Roma dibantai meski harus dibayar mahal atas kematian pengikut Spartacus yang juga tidak sedikit. Dan yang lebih menyakitkan adalah bagi Gannicus, dokter yang merupakan saudaranya harus gugur. Doktore pergi dengan perasaan damai di dalam hatinya. Dia mati sebagai pejuang tepat di rangkulan saudaranya. Spartacus tidak berhenti dan terus mengejar Gladiator, yang di saat bersamaan Lucretia berhasil merebut anak Ilitia yang baru saja dilahirkan. Ilitia berusaha meraih anaknya, tetapi Lucretia memilih mati daripada melihat lawan politiknya berjaya. Tak cukup dengan itu, dia ingin melihat Ilitia menderita dengan kehilangan anaknya. Lucretia pun menjatuhkan dirinya ke jurang. Because of you. Sementara Spartacus yang berdarah-darah dan tak kunjung surut dari perjuangannya menemukan Gladiator. Semua penghalang dihabisi hingga akhirnya Gladiator pun tiba di genggamannya. Kini apa yang sejak dulu merenggut hidup dan kebahagiaannya, serta yang membuatnya menderita selama ini, ada dalam cengkeramannya. Hanya waktu yang masih membuat Gladiator bernapas. Spartacus hanya ingin sedikit lagi menikmati ujung daripada perjuangannya. This place before us. Will send legions in my wake of one nothing. One day soon you shall fall. Yet it is not this day. Hingga akhirnya pedang pun dia tancapkan, sebagaimana luka-luka yang tak pernah sembuh selama ini, sebagaimana lukanya yang dia pikul selama ini.
Dendam pun tuntas bagi Spartacus. Namanya diteriakkan dan semua orang berbahagia. Masa depan menyambut mereka dan hidup mereka kini ada dalam genggaman mereka sebagai manusia yang merdeka. Rome, send their leader. All follow Glabber in death. We will become an army. Dan seluruh film Spartacus season 2 pun selesai. Akhirnya selesai juga sampai season 2 ini. Terima kasih banyak kawan-kawan abstraksi yang telah menonton konten ini. Nantikan lagi video selanjutnya dan goodbye.